Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Pio, mari bicara. Ya, episode kali ini kita akan bicara tentang sosok yang bermusik pada era 90-an dan khususnya musik Aceh. Beliau sangat melegenda saat itu. Bahkan lagunya itu sampai saat ini juga masih dikenang-kenang oleh masyarakat Aceh. Sudah hadir sumber di studio kita, di studio Lita Lapang. Pasti Anda kenal orangnya, Said Ajuzar Alaidrus. Kalau lebih kerennya itu panggilannya Bang Said Jaya. Kalau saya panggil ataupun di kalangan seniman itu, beliau dikenal dengan panggilan Bang Yit. Apa kabar Bang Yit? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya postur tuh bodinya, wajahnya tuh masih nggak jauh beda dengan postur yang lama ya, karena mungkin kita yang berumur 40 tahun ke atas sudah sangat kenal dengan sosok Bang Said Jaya. Bang, ini kita akan sedikit berbicara tentang musik Aceh era 90-an, kemudian musik Aceh di awal-awal 2000, dan kita akan sedikit membahas nanti musik Aceh dan musik Aceh pada umumnya di era saat ini. Bang, kalau sedikit cerita nih ya, Abang itu dulu dikenal dengan sosok seniman, kemudian penyanyi khususnya, apakah hanya menyanyikan lagu Aceh? Begini, sebenarnya saya dulunya itu nggak berpikir tentang lagu Aceh. Berarti bukan bicara tentang Aceh pada awal-awalnya, Bang? Pada awal-awalnya, karena saya itu lahir dari festival. Jadi nggak ada lagu Aceh pada saat itu yang difestivalkan. Festival musik-musik rock ya di Pengupang seperti itu. Kemudian juga ada kawan-kawan yang melabelkan kepada saya adalah salah seorang penyanyi sesat katanya. Wah, banyak sekali ini. Artinya begini, sesatnya begini. Iya. Sesatnya begini. Jadi semua lagu itu saya makan. Iya. Jadi Berarti saya tidak mengambil satu genre. Iya. Pop, rock, dangdut, Melayu, karena pada saat itu festival-festival seperti itu malah di stasiun nasional, TV, salah satu TV nasional, itu saya sering mengisi acara-acara di situ. Jadi berbicara aja. Mungkin abang bisa sedikit abang cerita ya. Itu posisi abang waktu zaman era 90-an ya, seperti itu. Benar. Ketika kapan mulai menciptakan lagu ataupun membuatkan lagu sendiri gitu? Begini, saya berpikir pada saat itu, kalaupun saya terus-terusan menyanyikan lagu-lagu itu hanya sebagai satu tempat diposisikan di festival. Iya. Pengisian di televisi barangkali. Iya. Tapi saya berpikir seperti ini, kemudian terbersit kepada di benak saya. Saya tinggal di Aceh. Iya. Saya anak Aceh. Kenapa enggak mengangkat harkat martabat lagu Aceh? Nah, kemudian baru lahir lagu Kapalo. Itu jauh setelah itu. Oh, jauh setelah itu. Berarti ya. Sebenarnya Bang Said Jaya ini sebelum tren dengan ataupun muncul ataupun naik daun dengan lagu Aceh Kapalo-Kapalonya itu, rupanya beliau sudah eksis sebelum sudah jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, mungkin bisa sedikit ceritakan gitu ketika abang mulai bukan naik daun ya, mungkin sedikit menanjak ke lebih penyanyi profesional seperti itu. Pada era 90-an, Aceh sudah ada penyanyi. Orang-orang Aceh sudah mengidolakan penyanyi-penyanyi Aceh. Bisa Bang sebutkanlah siapa itu? Contohnya saja, termasuk Ibnu Arhas. Ya. Waduh, itu legend banget itu. Sangat legenda banget itu ya. Dan di situ juga ada Jamal Gayos.
Dia orang Gayo yang memang hijrah ke Medan. Iya. Begitu juga ada Bang Bakar air ya. Bakar air. Mie goreng yang luar biasa itu. Dan masih banyak yang lain. Artinya mereka adalah orang-orang yang memberikan satu halua penyu. Iya, betul. Jadi meskipun ada kekurangan, itu memang wajar. Iya, betul. Tapi mereka adalah dedengkotnya, benar. Kemudian kalau ketika abang mereka sudah ini, dan mungkin mereka menjadi motivasi abang ya, karena abang juga orang Aceh, dan ketika itu abang sebelumnya udah bermusik dengan gaya genre yang luar biasa, yang secara umumnya nasional banget ya. Dan kemudian ketika itu muncul, abang kepingin buat lagu Aceh, begitu ya? Iya. Dan lagu pertama apa bang? Kapalo kah atau sebelumnya ada? Lagu pertama itu saya pernah gabung dengan beberapa produser musik pada saat itu. Iya. Saya dipercayakan sebagai salah seorang penyanyi, juga dipercayakan sebagai salah seorang pencipta lagu. Kemudian setelah album itu saya berkesempatan menggarap satu album pribadi yang masih disponsori oleh produser yang lain. Yang ditemani dengan seorang cewek. Itu pada saat itu lagu yang saya nyanyiin itu dalam album itu juga bercerita tentang konflik Aceh. Konflik ya? Iya benar, berarti mungkin bisa boleh tahu ya, pada era 90-an itu memang Aceh masih konflik luar biasa dan darurat pada era operasi militer malah ya. Dan walaupun seperti itu, kawan-kawan masih bisa bermusik ya. Nah, abang, apakah lagu itu sempat hit, lagu pertama itu? Mungkin Bang Git bisa ceritakan itu, maksudnya bukan ceritakan gimana judulnya kah? Mungkin kita juga kadang, saya sendiri juga pernah dengar tapi nggak ada penyanyinya, karena waktu itu juga kan, abang paham juga ya, maksudnya penyebaran musik-musik Aceh cuma sebatas di radio dan kaset-kaset sebagainya, tidak seperti seksi sekarang gitu. Di dalam album tersebut, saya menjadikan judul album itu dengan judulnya Kasih Sengsara. Kasih Sengsara. Identik dengan suasana Aceh. Jadi kesengsaraan yang dirasakan rakyat Aceh itu ya semoga cepat berlalu. Dan dalam itu yang naik pada saat itu salah satu judulnya adalah Hitam Putih. Bang, kita penasaran sama lagu itu, dan saya sekarang juga penasaran ya, karena saya mungkin waktu awal-awal saya belum tahu betul, atau mungkin pemirsa juga sama ya. Mungkin abang bisa nggak sedikit menyanyikan liriknya, mungkin sepenggal aja biar mungkin karena mungkin memori kita yang lama nih mungkin. Yang hitam mame, yang putih licin, yang hitam senyum tak mame, yang putih tarilah goina. Menarik ya. Ini sebenarnya kan liriknya sangat sederhana tapi penuh makna ya. Apalagi dinyanyikan ketika masa Bang Git itu masih Aceh masih kantor konflik ya. Mungkin mulai kita bicara tentang Kapalo, dan karena saya rasa Kapalo ini karena menjadi ikon saat itu ya. Dan saya katakan ketika era-era 2000-an ya, mungkin 2000-an sangat ikon banget. Kapalo itu luar biasa. Dari anak kecil sampai besar, sampai orang tua sekalipun itu juga sangat kental dengan kalimat Kapalo, dan itu lahir dari lagu apa? Sebenarnya saya sendiri juga nggak suka dengan Kapalo ya. Ya sebenarnya, karena memang tapi ya masyarakat gitu ya. Saya di situ memberikan satu lagu untuk masyarakat itu untuk mengangkat harkat martabat wanita Aceh gitu. Munir. Kenapa? Wanita Aceh. Saya kalau berbicara masalah wanita Aceh merinding ya.
nggak sanggup saya pikirkan. Iya, anak pro, tak naik pikir. Artinya begini, wanita Aceh itu sangat energi, sangat heroik, sangat keperkasaannya, baik itu di dalam membela bangsanya, membela negaranya, bahkan di dalam masalah kekeluargaan saja mereka sangat luar biasa. Nggak tahu ya apa itu bukan pemberian. Benar. Nah, di situ mungkin di situ abang menangkan menyajikan Kapalo itu mungkin lagu Kapalo itu inspirasinya dari seorang wanita ataupun memang sosok orang Aceh gitu, wanita Aceh ya. Ya, karena memang yang saya tonjolkan di dalam album tersebut Inong Aceh. Kemudian di yang nomor 2-nya baru saya berikan itu judulnya Kapalo. Artinya yang saya perkenalkan itu adalah Inong Acehnya. Jadi kalau ditanya Bang Ait suka Kapalo, saya nggak suka Kapalo. Tapi ya kadung cinta mereka kepada Kapalo. Iya, wallahualam saya juga nggak tahu ya. Ya barangkali ya karena memang kejenakaannya, ya bahasanya fleksibel, kemudian mereka juga bisa senang, happy, sehingga itu yang lebih dominan, dicintai itu bukan hanya generasi muda pada saat itu, benar. Itu dari anak-anak kecil sampai orang tua. Jadi ukurannya saya dulu memproduksi kaset itu sampai kaset itu telanjang, nggak punya cover, saking banyaknya yang terjual ataupun banyak kali minatnya sampai kita berapa produksi kaset itu? Produksi kasetnya kalau itu masih pita ya? Masih pita itu mencapai 20 sekian ribu lah. Luar biasa sekali. Ini pemirsa ya, contoh satu untuk ukuran tahun 2000-an ya, terjual kaset lokal itu sampai 20.000 piece lebih, itu luar biasa sekali. Baik, Bang Gen, mungkin ini segmen pertama kita ya, kita berbicara tentang ini dan kita akan kembali dengan segmen kedua dengan pembahasan yang lebih menarik lagi dengan sumber kita, tetap di Piuh Mari Bicara.